Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'ah warzuqni fahmah waj'alni minas solihin. Amin amin Allahumma amin. The Honorable, the Lecturer of Fixed Study Courses, Mr. Muhammad Rahmanan, and my beloved friends wherever you are, hopefully we will remain in the protection of Allah, and hopefully we will meet soon to study together. Okay, in this time, we are from first group. We'll explain about definition, scope, purpose, position of fixed study in Islam. The member of first group is Tamara Dina Al-Hakim, Nihayatul Sa'adah, and Rahmatul Azizah Zaituni. Okay, next, table of content or material we will discuss together. The first is definition of fixed study. The second is scope of fixed study. The third is purpose of fixed study. And then position of fixed study. And the last is conclusion. Okay, now I want to explain about definition of fixed study. Etymologically, fiqh means knowledge, understanding, and skill about religious knowledge. In terminology, fiqh means one of the fields of religious science that specifically discusses and regulates aspects of human life, both between him and himself, or other humans, or other gods, creator, and God. Jadi, pengertian fikih secara etimologi atau secara bahasa itu berarti pengetahuan, pemahaman, dan juga kecakapan tentang ilmu agama Islam. Sedangkan pengertian fikih secara bahasa itu berarti salah satu bidang ilmu agama yang khusus membahas dan mengatur aspek-aspek kehidupan manusia, baik antara dia dengan dirinya sendiri, dia dengan orang lain, dia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan juga dia dengan Tuhan. Oke, itulah mengapa fikih itu menjadi salah satu bidang ilmu agama Islam yang paling penting dan wajib kita pelajari, karena dia berakar dari Al-Quran dan hadis gitu. Dan juga fikih merupakan peradaban dari intelek-intelek muslim. Nah, di dalam ilmu fikih itu terdapat ayat-ayat yang bisa digunakan untuk pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari namanya dua ibadah, yaitu ibadah mahdah dan juga ibadah muamalah. Apa sih ibadah mahdah dan ibadah muamalah itu? Pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu adalah ibadah yang langsung diturunkan, langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad wajib mengamalkan ibadah tersebut dan juga sekaligus mengajarkan dan menyebarkan kepada umat manusia. Ibadah mahdah itu contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lain yang memang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan ibadah muamalah itu lebih kepada ibadah yang relatif dan dia terlihat, nampak gitu. Nah, kebanyakan ibadah muamalah itu diciptakan atau tercipta oleh manusia sendiri. Seperti kita sedang bekerja, kita sedang bersekolah, kita sedang belajar. Ibadah yang intinya dapat diketahui gitu ya. Dan dari kedua ibadah tersebut, ibadah mahdah dan ibadah muamalah itu tidak akan lepas dari kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita wajib mempelajari ilmu fikih dalam dan untuk menjalankan kedua ibadah tersebut, ibadah yang memang kita jalankan sehari-hari. Kesimpulan dari pengertian fikih dan juga ilmu fikih itu adalah ilmu fikih atau fikih secara bahasa itu dia lebih bersifat general karena dia mencakup berbagai ilmu yang lainnya seperti ilmu akidah dan juga ilmu akhlak. Karena pengetahuan tentang ilmu agama Islam. Sedangkan fikih secara terminologi atau fikih secara istilah, dia lebih mengkhusus kepada ilmu fikih itu sendiri,
yang dijadikan sebagai pedoman dan juga petunjuk manusia dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. For the next topic, we'll explain with my friends. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tamara Hakim, and now I will explain to you about the scope of fiqh study. So based on the definition of fiqh study can be divided into two parts. First part is the knowledge about the human action, and the second is the knowledge of evidence that related into the human action. So the first part is the knowledge about the human action. In this part, the knowledge of the human action can divide into two parts. The first is mahdah worship, and the second is the ghairu mahdah worship. The mahdah worship is the worship that purely given to Allah from human, the purely given to Allah, the relationship purely to Allah. And the ghairu mahdah worship can be namely with the mu'amalah worship. So this is the part of the mu'amalah worship. This is a relationship between human and human. And the kind of the mu'amalah worship can be family law, civil law, and many more. You can read in this presentation. Yes, this is the kind of the mu'amalah worship. And the second part of the study fiqh is the evidence or proportion of the human action, or we can say in Indonesia is the dalil atau bukti-bukti di Al-Quran yang relate with the human action. And the example of this evidence is Quran said that we should not consume khamar, we can eat pig, or many more in the Quran, that it's a specific dalil or specific statement in the Quran. And if the statement is a global, yes, it's a global statement, it not can be namely into fiqh study, but is namely into usul fiqh. Yes. And then I will explain you about the purpose of fiqh study. So the purpose of fiqh study is in the main purpose of fiqh study is how we as a human can study, and this we can study and do the fiqh study that we have learned before in the everyday life. Yes, thank you. Alright, so the next topic is the position of fiqh study in Islam, atau kedudukan studi fikih dalam Islam. Fiqh study occupies an important position in Islam. It occupies a very central position in the religious sense of the Muslims. For Muslims, fiqh is the embodiment of Allah's will for humans, which contains commands, suggestions, and prohibitions. Therefore, the implementation of the laws of fiqh is considered a form of submission to Allah. Studi fikih itu menempati posisi penting dalam Islam. Bisa dibilang menempati posisi yang sangat sentral dalam keagamaan kaum muslimin. Dan banyak juga, bahkan para peneliti Islam itu banyak yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin untuk seorang muslim memahami Islam dengan baik tanpa memiliki pengetahuan yang baik juga tentang fikih gitu. Dan bagi umat Islam, fikih itu adalah wujud dari kehendak Allah terhadap manusia yang berisi perintah, anjuran, dan juga larangan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum fikih itu dianggap sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah. Ketika kita melakukan perkara yang wajib, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melakukan hal-hal yang sunnah, berarti kita menjalankan anjuran dari Allah
Dan juga ketika kita menghindari hal-hal yang haram, berarti kita juga menjauhi larangan Allah gitu. The next, Fiqh study books contain various legal products sourced from the Quran, As-Sunnah, Ijma, and Ijtihad of the scholars. The legal products can be divided into 7 topics. Buku-buku studi fikih itu memuat berbagai produk hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Ijtihad para ulama yang keempat hal itu merupakan sumber-sumber utama hukum Islam gitu. Produk hukum tersebut sudah mencakup semua aspek kehidupan manusia dan produk hukum tersebut bisa dibagi menjadi 7 pembahasan, yaitu yang pertama worship atau ibadat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ritual ibadah kepada Allah seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, itu. Dan yang kedua, ahwal syahsiyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan. Yang ketiga, muamalat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama manusia seperti jual beli, penggadaian, sewa menyewa. Yang keempat, ahkam sultaniyah atau siyasah syariah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemimpin atau pemerintah seperti menegakkan keadilan, terus mencegah kezaliman. Dan hukum ini juga mencakup kewajiban warga negara juga, seperti kewajiban warga negara untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang bukan maksiat. Yang kelima yaitu ukubat. Ukubat itu adalah hukum-hukum yang membahas hukuman tentang pihak yang mengganggu keamanan, yaitu seperti hukuman kepada pelaku pembunuhan, hukuman kepada pelaku pencurian. Yang keenam, siyar, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara lain, seperti aturan pada saat kondisi perang dan juga perdamaian. Yang ketujuh, adab atau morality, hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku, etika, budi pekerti, akhlak. Nah, dari pembahasan-pembahasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Fiqh study not only regulates matters relating to worship rituals, but also all aspects of human life, starting from personal relationship with himself, God, his family, his community, and with people outside his religion and country. In Islam, fiqh has a dual function. First, as positive law, and second, as a moral standard. Jadi, studi fikih itu bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual ibadah saja, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakat, serta orang-orang yang non-muslim. Dalam Islam, fikih itu mempunyai fungsi ganda. Yang pertama sebagai hukum positif, yang kedua sebagai standar moral. The conclusion. From the explanation that we have explained, it can be concluded that dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, studi fikih menurut bahasa memiliki sifat umum yang meliputi berbagai ilmu lain seperti ilmu akidah dan juga ilmu akhlak. Sedangkan secara istilah, fikih itu merupakan ilmu khusus yang dapat berdiri sendiri yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Yang kedua, berdasarkan definisinya, studi fikih dibagi menjadi dua, yaitu studi yang membahas tentang perbuatan manusia dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu. Studi yang membahas tentang amalan manusia terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan muamalah atau ibadah ghairu mahdoh. Muamalah terbagi menjadi beberapa bagian seperti hukum keluarga, kenegaraan, dan juga sebagainya. Studi fikih yang kedua disebut tafsili, yang merupakan preposisi hukum khusus dari tindakan manusia. Yang ketiga, tujuan mempelajari studi fikih tidak lain adalah untuk dapat menerapkan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, studi fikih bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual ibadah saja, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, dengan keluarganya,
dengan lingkungan masyarakat, serta orang-orang yang di luar agama dan juga negaranya. Okay, I think that's all our explanation today. Thank you so much for your nice attention, and we will conduct questions and discussion sessions on e-learning. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.